Perkenalkan, nama saya Dr. Derviani, spesialis saraf. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Sindrom Dandy-Walker ini adalah gangguan dari pembentukan otak kecil dan juga gangguan dari sistem ventricle di otak, di mana sistem ventricle ini adalah sistem cairan otak. Sehingga terjadi gangguan di mana otak kecilnya tidak bertumbuh dengan sempurna, dia menjadi mengecil, dan gangguan sistem ventricle itu bisa berakibat menjadi hidrosefalus. Dok, Dandy-Walker Syndrome ini kan erat kaitannya dengan otak kecil. Bagaimana sih fungsi dari otak kecil pada manusia? Ya, fungsi dari otak kecil itu adalah untuk motorik halus, seperti misalnya kita menulis, menggambar, memainkan alat musik, dan juga untuk fungsi koordinasi, yaitu supaya tulisan tangan kita menjadi lebih bagus, lebih halus, dan fungsi keseimbangan kita seperti berjalan di garis lurus tanpa terjatuh atau meniti di papan keseimbangan, itu adalah fungsi-fungsi dari otak kecil. Dok, adakah ciri-ciri tertentu atau kebiasaan tidak wajar di mana kita harus mencurigai ini sebagai Dandy-Walker Syndrome? Jadi salah satu gejala yang bisa dilihat itu terutama pada anak-anak, utamanya adalah usia di mana dia sudah bisa berjalan, yaitu salah satunya adalah gangguan keseimbangan, sering terjatuh, atau dia tidak bisa meniti papan keseimbangan dan berjalan dengan baik. Hal yang kedua adalah coba menulis atau menggambar apabila terjadi seperti tremor atau gerakannya tidak halus, itu bisa juga dicurigai fungsi gangguan dari fungsi otak kecil. Selain itu bisa juga gangguan dari tremor salah satunya, atau dia sering jatuh dan tidak seimbang. Dok, untuk mencegah sindrom ini, apakah bisa dimulai dari masa kehamilan? Ya, jadi sindrom Dandy-Walker ini kan sebetulnya sudah bisa dinilai pada saat USG kehamilan ya. Jadi sudah terjadi pada saat proses pembentukan bayi. Nah, jadi untuk menghindari sindroma ini adalah dengan sebelum kehamilan itu kita sudah bisa melakukan pengecekan screening virus rubella salah satunya. Atau bisa juga screening dari penyakit-penyakit infeksi lainnya. Selain itu, menghindari penggunaan alkohol pada saat sebelum maupun selama kehamilan. Dok, apa saja pilihan pengobatan untuk Dandy-Walker Syndrome ini dan bagaimana tingkat kesembuhannya? Jadi pengobatan untuk Dandy-Walker Syndrome sendiri berbeda-beda tergantung dari gejala klinis yang dialami oleh pasien. Kebanyakan pasien itu juga berkembang menjadi kejang, di mana kita membutuhkan obat-obat untuk mengobati kejangnya. Selain itu, selain kejang juga bisa ada gangguan kejiwaan psikiatrik ya, seperti misalnya yang terberat itu adalah sampai retardasi mental, atau yang ringan adalah gangguan kepribadian seperti impulsif atau muncul halusinasi. Jadi kita mengobati gejala-gejala psikiatriknya tersebut. Selain juga muncul juga hidrosefalus, yaitu ada penumpukan cairan dalam otak sehingga kita memerlukan intervensi mengobati hidrosefalusnya. Bisa menggunakan terapi tata laksana bedah dengan menggunakan selang yang digunakan untuk mengalirkan cairan otak agar tidak menumpuk di otak gitu. Dan untuk kesembuhan penderita Dandy-Walker Syndrome itu tidak bisa disembuhkan secara sempurna. Jadi kita menggunakan terapi obat-obatan untuk mengontrol gejalanya dan juga menggunakan terapi rehabilitasi fisik untuk mengatasi gangguan keseimbangan yang mungkin terjadi pada penderita sindroma ini. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.